Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran sekolah sahabat dengan tema utama mengelola bagi sang guru sampai dia datang. Pelajaran ketiga, kontrak memberi persepuluhan. Rabu 18 Januari, memberi persepuluhan dari pendapatan kotor atau bersih. Kita menghitung persepuluhan kita dari pendapatan jika kita dibayar per jam atau melalui gaji, dan kita membayarnya atas pertambahan atau keuntungan jika kita bekerja sendiri dan memiliki usaha sendiri. Di banyak negara, pemerintah mengambil pajak dari gaji pekerja untuk menutupi biaya pelayanan bagi masyarakat, sama seperti keamanan, jalan dan jembatan, tunjangan pengangguran, dan lain-lain. Soal pendapatan kotor dan bersih pada pokoknya itu mencakup konsep apakah kita mengembalikan persepuluhan atas pemasukan kita sebelum atau sesudah pajak diambil. Mereka yang wira swasta dapat dengan pasti mengurangi biaya usaha untuk menentukan keuntungan bersih mereka sebelum pajak dikurangkan. Penelitian mengenai kebiasaan memberi anggota jemaat menunjukkan bahwa mayoritas anggota gereja Masehi Advent ke-7 mengambil persepuluhan dari pemasukan kotor, yaitu sebelum pajak dikeluarkan. Bacalah 1 Raja-Raja 17 ayat 9-16. Apakah situasi janda itu sebelum Elia datang kepadanya? Apakah yang diminta oleh Nabi untuk wanita itu lakukan sebelum ia merawat dirinya dan putranya? Apakah yang dapat kita pelajari dari catatan ini tentang pertanyaan yang ada? Janda di Sarfat telah diberitahu oleh Allah bahwa hamba Allah sementara dalam perjalanan menemuinya. Ketika Elia tiba, wanita itu menjelaskan keadaan yang sulit. Pertama, Elia meminta air minum dan kemudian menambahkan, "Janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Apakah hal ini menggambarkan cinta dirinya Elia atau hanya sekedar menguji iman janda itu? Dalam kenyataan, hal itu membiarkan janda tersebut menunjukkan imannya? Jawabannya seharusnya jelas. Ide inti tentang pendapatan kotor atau bersih adalah terserah kepada kita masing-masing untuk memutuskan. Gereja tidak memerintahkan apa yang harus kita lakukan, dan memang demikian. Pada akhirnya, kita masing-masing perlu membuat pilihan kita sendiri, dan apa saja yang kita lakukan, kita tidak boleh menghakimi mereka yang bertindak berbeda. Masing-masing kita secara individu harus menjawab kepada Allah. Hanya Allah saja untuk apa yang kita pilih. Setiap orang adalah penilai bagi dirinya sendiri, dan biarkan dia memberi sebagaimana yang dirancangkan dalam hatinya. Testimonies for the Church, jilid 4, halaman 469. Bagaimana engkau menjelaskan kepada seseorang yang tidak pernah mengembalikan persepuluhan tentang berkat-berkat dari memberi persepuluhan tersebut? Berkat-berkat apakah itu? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini. Secara alkitabiah, persepuluhan dapat dibayarkan atas setiap berkat yang menghasilkan pertambahan tanpa referensi khusus apapun dengan jumlah bruto atau bersih yang berkaitan dengan persepuluhan. Kata berkat boleh mencakup konsep kemakmuran dan pemberian, sebab semua yang kita miliki adalah pemberian yang diterima dari Allah. Sebab itu, persepuluhan harus dihitung atas semua yang diberikannya. Pertambahan dan kemakmuran adalah kata-kata yang mengandung arti penambahan dalam jumlah atau kuantitas harta kepunyaan, dan konsekuensinya harus diberikan persepuluhannya, baik itu suatu pemberian, warisan, gaji, investasi, atau apapun yang diperoleh. Namun, kita menerima banyak berkat lain yang bukan sumber materi tetapi patut membangkitkan rasa syukur kita bagi kebaikan Tuhan. Dalam bahasa Ibrani, kata untuk harta benda yang Abraham berikan persepuluhannya adalah rekush. Kata ini berlaku untuk hewan, makanan, dan barang-barang berharga seperti emas, perak, dan pakaian yang merupakan barang-barang yang dapat dibawa. Ini adalah barang-barang yang tidak Abraham miliki sebelumnya. Dengan demikian menunjukkan suatu penambahan. Karena itu, persepuluhan harus dihitung atas semua keuntungan keuangan dan keuntungan aset. Persepuluhan dari semua ketambahan kita adalah milik Tuhan. Dia telah mencadangkannya untuk dirinya sendiri, untuk digunakan untuk tujuan keagamaan. Itu adalah kudus. Tidak kurang dari ini telah dia terima dalam dispensasi manapun. Councils on Stewardship, halaman 67. Jadi bagaimana pandangan gereja terkait dengan bagaimana caranya kita memberikan persepuluhan? Apakah memberikan persepuluhan dari pendapatan kotor kita atau bersih?
Ide inti tentang pendapatan kotor atau bersih adalah terserah kepada kita masing-masing untuk memutuskan. Gereja tidak memerintahkan apa yang harus kita lakukan, dan memang demikian. Pada akhirnya, kita masing-masing perlu membuat pilihan kita sendiri. Dan apa saja yang kita lakukan, kita tidak boleh menghakimi mereka yang bertindak berbeda. Masing-masing kita secara individu atau secara pribadi harus menjawab kepada Allah. Hanya Allah saja untuk apa yang kita pilih. Setiap orang adalah penilai bagi dirinya sendiri, dan biarkan dia memberi sebagaimana yang direncanakan dalam hatinya. Ini dapat kita temukan di dalam Testimonies for the Church Jilid 4 halaman 469. Kita mengembalikan persepuluhan oleh karena Allah mengharuskan kita mengembalikan persepuluhan tersebut. Allah meminta 1/10 dari setiap penghasilan kita, bahkan penambahan-penambahan yang kita dapatkan. Pelajaran-pelajaran sebelumnya menyatakan bahwa ada berkat-berkat Tuhan apabila kita mengembalikan persepuluhan. Itulah sebabnya apabila kita menginginkan berkat Tuhan datang di dalam kehidupan kita, kembalikan persepuluhan tersebut. Jangan tahan-tahan persepuluhan yang seharusnya adalah kewajiban kita untuk memberikan, lalu kita hanya menahan sebagian ataupun tidak memberikan. Dan di dalam pelajaran kita ini menyatakan apakah persepuluhan itu dari pendapatan kotor atau bersih, itu tergantung dari hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Itu tergantung dari iman kita kepada Tuhan. Allah memintanya, dan apabila kita mengembalikannya, berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan di dalam kehidupan kita secara berlimpah-limpah. Dan apabila kita mendahulukan Tuhan, sama seperti dengan janda di Sarfat, berkat surgawi senantiasa diberikan. Mari kita dengan tekun, dengan setia mengembalikan persepuluhan yang adalah merupakan milik Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami dapat memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dengan caranya kami mengembalikan persepuluhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.